Halo kawan-kawan semua, kali ini saya akan membahas 5 makhluk air yang dapat membersihkan tank akuarium kita. Simak terus videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen yang positif. Mari kita lanjut ke videonya. Pastinya kalian sudah cukup mengenal ikan kecil ini. Ikan kecil dan pemalu ini bernama Corydoras. Banyak yang menyebut ikan ini dengan nama ikan lele hias, karena memiliki kumis layaknya ikan lele. Ikan Corydoras selain membersihkan lumut, juga dapat berguna untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tidak habis dimakan ikan lainnya. Selain berguna sebagai ikan pemakan lumut, Corydoras juga mempunyai bentuk dan warna yang indah. Beberapa jenis Corydoras yang dapat kita temukan di Indonesia antara lain Corydoras panda, Corydoras albino, Corydoras sterbai, dan Corydoras pygmy. Ikan ini sangat ramah terhadap ikan lain, karena sifat dasar mereka yang kalem dan juga tidak agresif, serta tidak suka mengusik kehidupan ikan hias lain. Untuk akuariumnya sebaiknya tambahkan pasir atau kerikil-kerikil kecil dan lebih bagus lagi ditambahkan tanaman air. Hal ini akan membuat ekosistem akuarium kamu layaknya habitat asli ikan Corydoras di alam liar. Tentunya jika kamu membuat ekosistem seperti di tempat tinggal aslinya ikan Corydoras mampu membuat ikan ini nyaman dan bisa hidup lebih panjang. Ikan ini mempunyai umur yang cukup panjang, yaitu mereka bisa bertahan hidup hingga sekitar 5 tahunan, bahkan bisa lebih panjang lagi. Namun hal ini tentunya harus dibarengi dengan perawatan ikan yang baik dan ekosistem yang harus selalu terjaga. Karena ikan ini juga dapat stres apabila merasa lingkungan yang mereka huni tidak cocok dan dapat berujung kematian. Dalam dunia aquascape, udang red cherry aquascape sangat dikenal. Udang merah atau red cherry shrimp merupakan udang yang sangat kuat terhadap kondisi lingkungannya dibanding macam-macam udang hias aquascape lainnya. Karena kekuatannya, sangat direkomendasikan bagi para pemula yang ingin membudidaya udang hias merah ini. Udang merah ini sangat mudah berkembang biak dan mudah dalam perawatannya. Selain itu sangat cocok untuk penghias aquascape karena warnanya yang merah mencolok. Secara alamiah mereka pintar dalam bersembunyi dari ikan pemangsa yang memburunya. Jauhkan dari ikan diskus, angelfish dan ikan besar lainnya. Meskipun perawatannya sangat mudah, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu suhu dan kualitas air. Mereka lebih suka air bersih, dengan pH 6,2-7,3, dan suhu 14-29 derajat Celcius, 57-84 derajat Fahrenheit. Mereka paling nyaman di suhu 22 derajat. Udang hias aquascape ini merespon warna latar belakang dan substratnya. Jika dia hidup dalam tank dengan substrat berwarna terang, mereka akan berwarna pucat atau transparan. Pada substrat yang gelap, mereka akan memiliki warna merah mencolok sesuai dengan namanya. Intensitas warna juga tergantung pada ketersediaan makanan pada tank. Dalam jumlah yang tepat di dalam tank, mereka dapat membersihkan tank dari alga, makanan sisa dan juga sisa-sisa daun yang membusuk. Keong tanduk adalah jenis keong aquascape yang memiliki tanduk pada bagian tubuhnya. Keong tanduk biasanya memiliki 5 jenis warna. Keong tanduk Millennium Bumblebee, Hornet Nerite Snail, keong tanduk hitam, Black Hornet Nerite, keong tanduk hijau, Green Hornet Nerite, keong tanduk merah, Red Hornet Nerite, keong tanduk ton, Zebra Ton Snail. Keong tanduk merupakan jenis keong yang selalu hidup di dalam air. Jarang keong ini menampakkan diri di permukaan. Keong tanduk dapat hidup sampai 5 tahun di habitat aslinya. Ukuran keong tanduk paling kecil dari jenis keong aquascape lain dan dapat membersihkan bagian aquascape dari sudut-sudut yang susah. Ukuran yang kecil mulai kurang dari 1 cm, sampai lebih dari 2 cm menjadi keunggulan keong ini. Ukuran kecil artinya bisa menjangkau semua bagian aquascape dan cocok ditempatkan di nanotank, akuarium kecil. Keong tanduk tidak akan memakan tanaman dan tidak dapat berkembang biak di air tawar. Karena habitat asli keong untuk beternak adalah di air payau.
Di samping dapat mengatasi populasi alga, dapat menjaga siklus aquascape. Siklus aquascape di mana daun akan mati dan busuk, sisa-sisa makanan ikan yang jatuh, akan segera dimakan keong tanduk sehingga aquascape Anda akan tampak bersih. Keong tanduk hewan herbivora yang makanan utama keong tanduk di alam liar adalah lumut hijau alga. Ikan sae, ikan pembersih aquascape yang memiliki nama ilmiah Crossohilus siamensis, adalah ikan yang damai, berukuran tidak terlalu besar dan merupakan pembersih tangki akuarium. Ikan ini sering disebut sae, yang merupakan singkatan dari nama lengkapnya yaitu Siamese alga ether. Sangat mudah bagi ganggang untuk berkembang biak tak terkontrol di akuarium. Ini bisa membuat akuarium menjadi lebih sulit dibersihkan. Sehingga beberapa orang mencari ikan pemakan alga untuk membersihkannya, dan ikan Siamese alga ether adalah salah satu pemakan alga terbaik yang bisa Anda dapatkan. Hampir semua waktu mereka dihabiskan untuk mencari makanan. Alga ether memiliki mulut yang sanggup menghisap lumut yang tumbuh pada kaca akuarium, permukaan kayu, tanaman air, dan batu. Ikan pemakan lumut ini memiliki celah insang yang memungkinkannya memasukkan dan mengeluarkan air dari celah tersebut. Hal ini membuat ikan ini dapat bernafas tanpa harus mengambil air dari mulutnya. Sementara mulutnya dapat digunakan untuk berpegangan pada permukaan. Siamese alga ether dapat hidup di berbagai parameter air, tetapi lebih suka air netral atau sedikit asam. Direkomendasikan suhu air antara 24-26 derajat Celcius. 75-79 derajat Fahrenheit, keasaman ren 6,5-8,0, dan kekerasan air 5-20 desihenry. Ikan lebih memilih jangkauan air yang baik dengan oksigen. Sae adalah ikan yang sangat kuat dan tahan lama, yang dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi tangki. Panjang ikan mencapai 10-20 cm. Pada saat itu umurnya sekitar 10 tahun. Ikan black molly adalah masih salah satu jenis ikan hias air tawar yang juga populer dipelihara di aquascape. Ciri-ciri ikan black molly sendiri dapat sobat ketahui dengan memiliki tanda pada bagian seluruh tubuhnya yang berwarna hitam, serta mempunyai sirip yang pendek, dan ketika masih dalam keadaan kecil warna ikan black molly ini masih terdapat seperti perak. Ikan black molly ini banyak sekali ditemukan pada daerah Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Begitu juga terdapat di kawasan Venezuela Selatan. Ke Meksiko di utara juga ditemukan di beberapa pulau Karibia. Untuk Indonesia sendiri jarang sekali ditemukan, walaupun pada perairan ataupun rawa-rawa. Memang ikan ini tak terlalu cantik kalau dipelihara dalam aquascape, maklum saja warnanya tidak cerah seperti ikan lainnya. Tapi soal bersih-bersih, ikan ini cukup bisa diandalkan. Itu karena si black molly suka sekali makan alga rambut. Sebenarnya jenis molly berwarna cerah juga suka makan alga, tapi tak serakus black molly ini, harga ikan hias ini pun bisa dibilang tak terlalu mahal. Tempat tinggal ikan molly agak terdiversifikasi, ada air tawar, air asin, dan payau dengan suhu, keasaman, dan kekerasan yang berbeda-beda. Variasi ikan Poecilia memiliki karakter morfologi yang berbeda-beda, sehingga mereka cenderung terbiasa dengan berbagai keadaan. Bentuk tubuhnya memanjang, mulut mereka yang maju ke atas dan mata mereka yang bulat relatif besar. Ikan betina berukuran lebih besar, sekitar 10 cm. Ukuran tersebut sudah dimilikinya sejak usia 6 bulanan sementara yang jantan sekitar 6-7 cm. Sirip cantik dan lekuk badannya tampil elok maksimal ketika mereka berusia 2 tahunan. Khusus molly hitam, mereka tidak memiliki bintik-bintik. Tubuhnya seperti batu bara yang hitam polos. Temperaturnya antara 22-27 derajat Celcius. Usahakan agar tidak melakukan penggantian temperatur secara dadakan. Karakter ikan ini bisa damai, bisa juga agresif. Selain itu, mereka sangat aktif. Jika kondisi akuariumnya bagus, mereka akan menunjukkan perilaku yang tenang dan damai.
Sebaliknya jika akuarium tersebut penuh sesak dan ukurannya kecil, mereka akan menunjukkan agresi terhadap ikan lain, suasana pun berubah rusuh.